ada sebuah kaidah, apabila keilmuan seseorang sangat tinggi maka dia akan mampu menulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Kacamata Mufasir Aceh. Ini merupakan sebuah kajian komparatif mengenai kepemimpinan perempuan yang mengkaji tafsir daripada Abdul Rauf As-Singgili dan tafsir Hasbi As-Siddiq. Jadi dua mufasir ini adalah mufasir yang berada di Aceh. Jadi dengan mengkaji tafsir tentang kepemimpinan perempuan dalam dua tafsir ini, maka dapat menjadi sebuah perwakilan ya, atau pandangan yang cukup kuat mengenai bagaimana ulama Aceh memaknai kepemimpinan perempuan. Buku ini saya edit dengan sangat serius, ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Amin, seorang dosen di IAIN Langsa yang menulis disertasi tentang tafsir yang dipertahankan di PT IKI Jakarta, sebuah kampus yang sangat terkemuka di Indonesia yang fokus pada kajian ilmu Al-Quran. Penulisan buku ini sangat secara sistem sangat ilmiah, karena ini adalah sebuah disertasi di sebuah kampus yang bergengsi, tetapi bahasa-bahasanya sangat enak dibaca meskipun kita melihat banyak istilah-istilah tafsir dan sebagainya yang beliau gunakan, tetapi ini tidak membuat pembaca umum menjadi sulit untuk memahaminya, karena memang ada sebuah kaidah, apabila keilmuan seseorang sangat tinggi maka dia akan mampu menulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi pada bagian awal buku ini membahas tentang wacana kepemimpinan perempuan, baik definisi kepemimpinan, terminologi kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran seperti khalifah, sultan, wali, al-mulk, ulil amri, al-imam. Kemudian bagaimana Al-Quran menginginkan kapasitas seorang pemimpin, kemudian bagaimana model kepemimpinan dalam Al-Quran, kemudian bagaimana sosok perempuan digambarkan di dalam Al-Quran, dibahas di sini. Ada misalnya ibunya Musa, kemudian ada saudarinya Musa, Miriam, kemudian ada istri Fir'aun, kemudian Ratu Negeri Sabah, dan beberapa perempuan lainnya yang ada singgungannya dalam Al-Quran maupun tafsir Al-Quran. Kemudian bagian selanjutnya membahas tentang diskursus kepemimpinan perempuan dalam Islam, bagaimana Islam itu dalam sejarah kebudayaannya itu punya pemimpin-pemimpin Islam yang sangat terkemuka. Kita tahu bahwasanya misalnya di Indonesia sendiri ada pemimpin yang sangat kuat di utara pantai Jawa, kemudian ada pemimpin di Aceh 4 sultanah, bahkan sebelumnya di Aceh sejak Kesultanan Berala itu ada Putri Nurul A'la yang menjadi panglima, yang menjadi perdana menteri daripada kerajaan itu. Kemudian setelah Putri Nurul A'la di Samudra Pasai itu ada pemimpin perempuan yang sangat tangguh bernama Sultanah Nahrisyah, yang ini sedang diusahakan oleh IAIN Luk Semawe menjadi UIN. Nama Sultanah Nahrisyah inilah yang akan dijadikan nama daripada UIN itu nanti. Sosok kepemimpinan Sultanah Nahrisyah itu sangat terkemuka, namanya sangat terkenal, kemudian meninggalkan nisan yang salah satu yang sangat indah di Asia Tenggara. Kemudian kajian berikutnya dalam buku ini adalah tentang dinamika kepemimpinan perempuan
dalam pandangan mufasir. Nah, kajian-kajian ini banyak kajian yang sangat sistematis, tetapi ada beberapa hal ini mengkaji antara Tarjuman Al-Mustafid dan Tafsir An-Nur ya, dua tafsir yang terkenal yang ditulis oleh mufasir Aceh. Dari kajian-kajian sistematis akademis ini ada beberapa hal yang bisa diambil, misalnya yang mudah kita pahami, misalnya bahwasanya kajian seperti terminologi Al-Khalifah dan Al-Imam itu adalah bentuk muzakkar, sehingga ini menjadi salah satu argumentasi ulama-ulama yang melarang memimpin perempuan. Padahal term Al-Khalifah dan Al-Imam ini adalah sebuah terminologi yang bersifat abstrak ya. Kemudian seperti terminologi Malik dan Sultan itu adalah terminologi yang memiliki bentuk muzakkar dan muannasnya. Nah, terminologi Malik dan Sultanah ini ada bentuk muzakkar dan muannas dan dia bersifat lebih konkret ya. Nah, dalam hal ini terbuka peluang bagi kepemimpinan perempuan. Sementara Al-Khalifah dan Al-Imam ini bentuknya lebih abstrak, tetapi dia itu mengesankan ini adalah untuk kepada sifat ya, mana sifat yang diinginkan itu adalah sifat maskulinitas dan femininitas. Jadi bisa ditafsirkan dalam kajian ini misalnya melihat bahwasanya yang dibutuhkan itu bagi seorang pemimpin bukan jenis kelamin yang dia laki-laki atau perempuan, tetapi dia memiliki dimensi maskulinitas yang kuat atau tidak. Jadi yang jadi problem utama dari memilih pemimpin itu bukan pada jenis kelamin, tetapi pada apakah dia punya unsur maskulinitas yang kuat. Karena dalam menjadi seorang pemimpin itu dibutuhkan persyaratan demikian. Sangat layak untuk dikonsumsi oleh publik ya, terutama bagi organisasi-organisasi kepemimpinan, para aktivis, khususnya para aktivis gender, karena buku ini menawarkan sebuah argumentasi kesetaraan gender yang sangat kuat berbasis pada Al-Quran, berbasis pada dua tafsir yang sangat terkemuka di Indonesia, yaitu Tarjuman Al-Mustafid yang dikarang oleh Abro sendiri dan Tafsir An-Nur yang dikarang oleh Profesor Dr. Hasbi Asyidqi. Saya kira demikian. Billah taufiq wal hidayah.